selamat malam atau selamat pagi, selamat siang, tergantung kalian nanti nontonnya di kondisi seperti apa. Di sapa-sapa dulu ya untuk kelas 7D mana nih, 7E mana, 7F mana, 7G mana, dan 7H mana. Boleh tulis di kolom chatnya ya. Jangan lupa tulis di kolom chatnya sebagai bukti absensinya. Ini adalah penyampaian materi yang pertama untuk bab baru ya. Oke, kita mulai saja langsung, nggak usah berlama-lama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chatnya. Oke, materi kita yaitu tentang segi 4 dan segitiga. Ini materi pertama. Materi pertamanya tentang persegi panjang dan persegi. Sebenarnya materi ini sudah banyak kalian dapat di kelas di SD bahkan ya. Di SD pun sudah pernah dapat tentang persegi panjang dan persegi. Tapi apa yang membedakan nanti dengan yang di SMP, kita coba cek bersama-sama. Oke, pelajaran hari ini kita akan bahas apa saja. Yang pertama tentang sifat-sifatnya persegi panjang, gitu ya. Terus sifat-sifatnya persegi. Selanjutnya konsep keliling. Jadi keliling itu seperti apa gitu ya. Terus luas persegi panjang dan persegi. Dan yang terakhir adalah contoh soal. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu yang sifat-sifat persegi panjang ya. Oke, sisi persegi panjang itu ada AB, terus BC, CD dan DA ini ya. Sesuai ini AB, nah, ini BC gitu ya, ini CD, ini DA. Masih udah tahu lah ya. Terus titik sudutnya ada A, B, C dan D. Ini A, ini B, ini C, ini D. Terus sudutnya, nah, sudutnya di sini ada sudut DAB, berarti mana? DAB, berarti ini D. Terus ini A, sini B, berarti ini sudutnya yang di sini ya, yang sudut DAB berarti yang di sini. Terus sudut ABC berarti yang mana? Sudut A, sudut B, sudut C. Nah, di sini ya, berarti B-nya ada di sini. Terus sudut BCD berarti sudut B, CD berarti yang di sini ya, sudut C. Terus sudut CDA, ini sudut C, ini D, ini A, berarti CDA berarti sudutnya di sini. Oke, lanjut. Diagonal AC dan BD, AC dan BD. Terus yang berikutnya, sifat-sifat yang selanjutnya, sisi yang berhadapan sama panjang, berarti yang hadap-hadapan. Berarti contohnya nih ya, AB dan CD ini berhadapan-hadapan, berarti sama panjang. Terus AD dan CB ini juga sama panjang. Oke, keempat sudutnya 90 derajat. Ini ya, di sini ini 90 derajat. Yang di B juga 90 derajat gitu ya, yang di C juga 90 derajat, begitupun juga yang di D itu juga 90 derajat. Terus next itu kedua diagonalnya sama panjang dan memotong di tengahnya, di tengah-tengah gitu ya. Kayak apa sih? Coba kita cek. Jadi diagonalnya nih, yang diagonal yang pertama BD ini akan sama panjang dengan diagonal AC gitu ya. Terus dia pas memotong di tengah. Jadi ini benar-benar membagi dua ya. Jadi panjang ini ke sini sama dengan panjang dari sini ke sini. Ini pun begitu. Panjang dari sini ke sini sama, ini ke sini juga sama. Oke, jadi seperti itu. Panjangnya sama dan dia membagi dua di tengah-tengahnya. Oke, kita lanjut. Terus dia memiliki dua simetri lipat dan dua simetri putar. Simetri lipatnya yang ke sini ya, set, nanti diputar dua kali. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sifat-sifat persegi. Kalau ada pertanyaan untuk sifat-sifat persegi panjang, boleh tulis di kolom chat ya. Oke, kita lanjut untuk yang persegi. Nah, yang persegi ini kita mulai dari yang seperti tadi ya. Sebenarnya sama saja. Ini sifat-sifatnya masih sama saja. Terus yang membedakan yaitu ini. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau yang tadi persegi panjang itu hanya yang berhadapan yang sama panjang. Nah, kalau persegi ini empat-empatnya sama panjang. Terus keempat sudutnya juga sama 90 derajat. Jadi ini sudutnya pasti 90 derajat semuanya. Ya, 90 derajat semuanya. Terus kedua diagonal juga sama panjang, terus potong di tengah sama kayak tadi ya, potong di tengah juga. Tapi yang berikutnya di sini kedua diagonalnya tegak lurus. Jadi diagonalnya ini saling berpotongan, tapi dia membentuk sudut siku-siku, yaitu yang tegak lurus. Ini ya, tegak lurus.
Tuh, pas kan, dikasih kotak dia pas. Jadi ini tegak lurus. Terus selanjutnya keempat sudutnya itu dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Jadi diagonalnya ini itu membagi dua sudut yang di sini sama besar. Jadi sudut yang ini sama besar sama sudut yang sebelahnya. Begitupun yang ini ya, berarti ini sama besar dengan sini, sini juga sama besar dengan sini, yang di sini sama besar dengan yang di sini. Seperti itu. Terus kalau yang ini memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan untuk yang persegi, boleh tanya di kolom chat. Sekarang kita masuk ke konsep keliling. Nah, di sini nanti akan sedikit bermain-main ya. Mungkin kalian sudah pernah tahu lah ya keliling itu seperti apa. Jadi ini kita coba. Nah, ini kalau kalian pengen mencoba melakukan hal yang sama seperti Pak Luki akan lakukan ini, kalian bisa ini ya, klik di sini, nanti Pak Luki tulis di deskripsinya. Jadi misalkan ini punya 3 persegi, kita gabungkan gitu ya. Asap gini kita gabungkan. Nah, kalau misalkan ditanyanya kelilingnya, keliling kalau bahasa Inggrisnya perimeter ya, perimeternya berapa gitu. Berarti kan caranya kita ngitung satu-satu nih ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi kan keliling itu kan yang ada di pinggir-pinggirnya gitu ya, yang sekelilingnya. Kita cek yuk, coba kelilingnya apakah benar 8. Nah, benar ya, kelilingnya 8 cm. Kita coba, kita tambah. Nah, tapi kalau ini benar, walaupun sama-sama 3 penyusunnya, tapi kalau kita nyusunnya berbeda, misalkan kita susunnya seperti ini. Yang satunya misalkan di sini ya. Nah, sama-sama 3 seperti ini, tapi kan nyusunnya berbeda nih. Pasti kelilingnya juga berbeda. Kelilingnya pasti nanti jadinya, nah 10. Kenapa kok 10 gitu ya? Kita coba hitung. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, 7, 8, 9, 10. Jadi keliling tuh benar-benar yang di luarnya saja. Oke, kita coba tambah perseginya ya. Kita tutup dulu. Misalkan kita punya 4, atau langsung ya 4 dulu deh. 4 dulu saja. Nah, 4 dulu ya. Kita coba di sini. Nah, kalau sekarang ini berapa nih kelilingnya kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 ya, sama. Oke, kalau kita ganti ke sini, apakah masih 10? Masih, karena dia tetap ininya sama. Jadi yang penting apapun bentuknya gitu ya, apapun bentuk bangunnya, untuk mencari keliling tetap yang kita hitung adalah jumlah pinggirnya. Jadi dan bentuknya aneh nih ya, tapi kalau nyari kelilingnya gimana ya, tetap kita hitung pinggirnya ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 10, nah karena ini satuannya sentimeter gitu ya, berarti ini 10 cm, karena satu ini 1 cm. Oke, kita coba. Misalkan kita buat persegi panjang gitu ya, kita tutup dulu. Jadi kalau untuk mencari keliling kita nggak perlu ini ya, nggak perlu takut bentuknya seperti apa gitu ya. Misalkan ini aja dulu, misalkan 8 dulu deh. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kelilingnya berapa ya? Berarti kita tinggal hitung di pinggir-pinggirnya nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ada 12 cm. Tapi dengan hal yang sama kita bisa ini bisa ketemu kelilingnya berbeda nanti gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, walaupun bangunnya aneh nih ya, tapi kita tetap bisa cari kelilingnya nih. Kelilingnya kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah, ada 16. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa dapat simpulkan ya, kalau keliling itu bisa kita cari dari ya panjang seluruh pinggir dari sebuah bangun datar. Jadi bentuk bangun datarnya apapun bentuknya, yang penting
Kalau pinggir-pinggirnya kita tahu jumlahnya, ya itu berarti itu kelilingnya gitu ya. Nggak peduli dia bentuknya seperti apa. Jadi kalau mau masih mencoba, mau misalkan bentuk-bentuk lain terus pengen tahu, oh ini kelilingnya berapa gitu ya. Nah, nanti bisa coba di ini ya. Nanti Pak Luki share di deskripsinya. Jadi bisa kalian coba. Seperti itu. Nanti kalian bisa ngecek nih. Ini maksimal ada 9 kotak ya. Nah, jadi nih, wah ini 20 ya. Tapi kalau ini dipindah ke sini, jadinya 22 gitu ya. Kalau ini taruh sini, jadinya tetap 20. Nah, seperti itu. Kalau taruh sini nanti pasti berkurang gitu. Nah, coba selidiki kenapa seperti itu ya. Keliling-kelilingnya bentuknya apapun gitu ya, bentuknya apapun kelilingnya ya tetap akan seperti itu. Tetap nih kuncinya di sini ya. Untuk cari keliling itu seluruh sisi atau pinggir dari sebuah bangun datar itu dijumlahkan. Oke, kita lanjut ya. Next. Sekarang kita masuk ke luas, persegi panjang dan persegi. Kita cari luasnya ya. Oke, kita nih pakai pakai aplikasi lagi gitu. Nah, di sini nanti kalau kalian bisa mau mencoba boleh nih ya, klik di bawah sini atau ada di deskripsi. Nah, misal nih kita di sini, kalau di sini kita membuat gitu ya. Misalkan kita membuat persegi panjang ya. Cara membuatnya tinggal ditarik yang biru ini. Misalkan ke mana ya? Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Berarti ini lebarnya ya, lebarnya di sini 3 gitu ya. Panjangnya 4 gitu. Nah, untuk cari keliling, tadi kalau keliling kan pinggir-pinggirnya gitu ya, pinggir-pinggirnya. Nah, kalau luas tuh berarti apanya? Nah, kalau luas tuh dalamnya ya. Jadi kalau keliling tuh pinggirnya, kalau luas tuh dalamnya. Nah, dalamnya ini satuannya nih berapa banyak kotaknya ini. Kotak-kotaknya ini berapa gitu. Oke, kalau kita coba ya, kita bedah gitu ya. Berarti ini kelilingnya berapa dan luasnya berapa. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pecah semuanya jadinya seperti ini ya. Jadi kelilingnya ternyata nih ya, kelilingnya 14. Nih, tadi kan dari ini ya, dari awal nih ya, 14. Terus luasnya berapa? Nah, luasnya tuh banyak kotaknya nih. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ada 12 kotak dari yang ini tadi ya. Oke, kita coba yang lain. Nanti kalian bisa mencoba sendiri, silahkan. Misalkan bentuknya seperti ini. Oke, jangan. Nah, misalkan seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Nah, terus dicoba ya, kita coba. Intinya nyari keliling tuh ya berarti yang ini ya. Nah, kulitnya tadi itu panjangnya berapa? Sama kalau nyari luasnya atau isinya ya berarti berapa banyak kotak-kotak yang bisa masuk ke dalam situ. Tuh. Nah, kalau yang ini berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, seperti itu ya. Karena nih ada di sini ada 9 dan sini ada 2 gitu ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan kalau keliling tadi itu panjang seluruh pinggirnya gitu ya. Pinggirnya tadi berapa gitu panjangnya. Nah, kalau luas yaitu banyak persegi yang muat dalam bangun datar gitu ya. Jadi tadi muatnya berapa gitu. Jadi kalau kalian mau mencoba yang bentuk-bentuk lain bisa nih ya, silahkan klik di yang di deskripsi. Oke, kita lanjut. Sekarang ke masuk yang bagian kedua. Nah, sama seperti yang tadi ya. Sebenarnya masih sama seperti yang tadi. Oke, Pak Luki. Nah, masih sama seperti yang tadi. Nah, kalau yang di sini kita bisa membuat panjang dan lebarnya sesuka kita gitu ya. Misalkan panjangnya mau 12 gitu ya. Misalkan terus lebarnya 3. Nah, satu kota ini satu satuan luas ya. Jadi satuan luas itu tuh sebenarnya kota atau persegi. Kalau satuan panjang kan ya panjang gitu ya. Nah, kalau satuan luas tuh kota. Jadi berapa banyak kota yang bisa masuk. Kalau misalkan yang ini berarti kelilingnya, kalau kita mau cari keliling itu bisa dengan ini. Nah, kelilingnya itu kan jumlah seluruh sisi panjangnya persegi tadi ya, berarti ya tinggal panjang gitu ya, tambah lebar, tambah panjang lagi tambah lebar. Berarti sama aja nih ya, 12-nya ada 2 kan. Terus 4-nya ada
32. Berarti hasilnya adalah 32 satuan panjang. Itu untuk mencari keliling. Kalau cari luas, kalau luas ingat ya di dalamnya ya, berarti kan kilo dalamnya nih ya, kotak-kotaknya yang muat nih berapa gitu. Nah, kalau untuk cari luas, nanti bisa seperti ini. Luas kan berarti seluruhnya ya, seluruh persegi dalam ini ya. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 12 gitu ya, ada 12. Jadi 12 ke samping, 4 ke bawah. Berarti kalau untuk mencari luasnya ya berarti tinggal kan sama aja 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 atau 12 dikali 4, atau kalau dari rumus kan jadi panjang kali lebar. Makanya kenapa kok rumusnya panjang kali lebar ya, dapatnya dari sini ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau ini ya, kalau keliling persegi panjang itu panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar tadi ya, atau bisa 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, bisa juga 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, kalau keliling persegi, kita coba ya, keliling persegi kita buat persegi dulu. Misalkan 5 kali 5. Oke, persegi di sini. Nah, misalkan persegi di sini ya, kan 5 kali 5 persegi. Nah, berarti kelilingnya gimana? Nah, kelilingnya ya tinggal ini ya, tinggal ditambah semua. Tapi karena persegi tadi sisinya sama, ya kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi gitu ya. Ya sama aja 4 dikali sisinya persegi. Seperti itu. Yang penting kuncinya yang tadi ya, keliling itu di pinggirnya, panjang pinggirnya semuanya. Oke, kalau luas gimana? Ya kalau luas berarti ya sama ya, karena yang dicari adalah yang kotak-kotaknya tadi, ya berarti tinggal 5 kali 5 atau sisi kali sisi gitu ya, atau panjang kali lebar sama aja. Tapi kalau yang di persegi, yang di mana persegi di persegi kan panjang dan lebarnya panjangnya sama gitu ya. Luas persegi panjang dari sini, luas perseginya sisi kali sisi. Jadi ini ya, kalau keliling tuh yang penting pinggir-pinggirnya. Nah, kalau luas itu panjang kali lebar untuk persegi panjang, kalau persegi sisi kali sisi, karena sisinya sama saja dengan panjang dan lebar. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di bawah di chat ya, silahkan. Oke, kita lanjut berikutnya ya, atau bisa juga sisi kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan luas dan keliling persegi panjang yang memiliki panjang 14 cm dan lebarnya 8 cm gitu ya. Berarti ini berapa nih? Kita coba. Ingat keliling tadi panjang tambah lebar ya, atau keliling-kelilingnya atau yang sepinggir-pinggirnya ya, berarti tinggal 14 tambah 14 tambah 8 tambah 8. Hasilnya nanti 44 cm. Kalau luas kan panjang kali lebar, ya berarti tinggal 14 dikali 8, 14 kali 8 nanti 112 cm persegi. Jadi satuan luas tuh cm persegi, karena kita ngambilnya dari persegi, dari kotak-kotak tadi ya. Oke, kita lanjut. Misalkan yang kedua nih. Nah, yang membedakan yang di SMP yang ini ya, karena kita sudah mengenal aljabar ya berarti panjang dan lebar pun bisa dalam bentuk aljabar. Jadi diketahui suatu keliling persegi panjang itu 56 cm. Terus bangun tersebut memiliki panjang 3x dikurang 7 cm. Nah, panjangnya itu sudah dalam bentuk aljabar ya. Dan lebarnya x ditambah 3 cm. Yang ditanyain adalah tentukan luas persegi panjang tersebut. Berarti sudah ada kelilingnya, yang ditanyakan adalah luasnya. Berarti gimana? Kita pakai kelilingnya dulu ya. Kan keliling itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya, atau panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Berarti kita tahu kelilingnya tadi 56. Nah, kelilingnya 56 ya berarti tinggal 2 dikali ya, dikali dalam kurungnya ini 3x dikurang 7 ditambah 2 dikali x ditambah 3 gitu ya. Karena 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya tadi ini, lebarnya tadi ini gitu ya. Oke, berarti tinggal dikali. Dia kalinya ke dalam ya, 2 dikali 3x jadinya 6x, 2 dikali 7 jadinya 14 ya, tanda kurangnya tetap.
ditambah 2 kali X jadinya 2X, 2 kali 3 jadinya 6, berarti 2X ditambah 6. Setelah itu yang sama bisa kita jumlahkan ya, yang sama-sama punya X bisa disamakan, yang nggak punya X bisa dioperasikan juga. Berarti ini 6X ditambah 2X jadinya 8X, terus negatif 14 ditambah 6, ini jadinya 8. Nah, seperti itu ya. Ini hasilnya adalah 56, tetap ya, kelilingnya 56. Oke, kita pindahkan negatif 8-nya ke samping jadi tambah ya. Jadi 56 ditambah 8 di hasilnya adalah 8X. Jadi 64 itu sama dengan 8X. Berarti X-nya ya tinggal 64 dibagi 8. Jadi X-nya adalah 8. Oke, kita tahu X-nya 8. Kalau sudah tahu X-nya sama dengan 8, baru kita cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru dicari luasnya. Jadi perjalanannya panjang nih ya. Yuk, kita mulai untuk cari panjangnya. Panjangnya tadi 3X dikurangi 7. Kita sudah tahu ya, X-nya tadi adalah 8. Berarti 3 kali 8 kurangi 7. Jadinya 24 dikurangi 7. Berarti hasilnya adalah 17 cm. Jadi panjangnya itu 17 cm. Dari yang tadi ya, 17 cm. Terus lebarnya tadi X ditambah 3. Berarti 8 tambah 3. Berarti 11 cm. Kita sudah dapat panjangnya, kita sudah dapat lebarnya, barulah kita bisa cari luasnya. Luasnya berapa tadi? Luasnya berarti panjang kali lebar, berarti tinggal 17 dikali 11. Nah, hasilnya adalah 187 cm persegi. Nah, ini baru level SMP soalnya ya. Jadi walaupun tadi materinya sebenarnya dari SD sudah ada gitu ya, tapi soalnya ini baru mulai masuk ke yang level SMP. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya di chat ya. Nanti kita bahas ketika Google Meet. Nanti pasti Pak Luki baca kok. Ya, kalian komen apa di bawah, itu pasti Pak Luki baca. Oke, kita lanjut. Masih sama seperti yang tadi ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diketahui perbandingannya ya. AB dibanding BC itu adalah 3:2. Jadi digabung ya, kita sudah belajar perbandingan juga, digabung juga nih materinya. Yang ditanyakan adalah tentukan keliling persegi panjang tersebut. Nah, ini gimana nih caranya? Jadi kita sudah punya gambar, di situ panjangnya 5X ditambah 1 gitu ya, lebarnya 4X dikurangi 2. Yang ditanyain ini kelilingnya. Kalau perbandingan AB dibanding BC itu 3:2. Oke, berarti kita bandingkan juga ya. Kan tadi perbandingan panjang sama lebarnya adalah 3:2. Berarti panjangnya kan setara dengan 5X ditambah 1 dan lebarnya adalah 4X dikurangi 2. Berarti kita bandingkan itu. 3:2 itu sama dengan 5X ditambah 1 dibanding 4X dikurang 2. Nah, perbandingan itu bisa juga kita ganti itu menjadi ini ya, bentuk pecahan. Berarti 3/2 itu sama dengan 5X ditambah 1 per 4X dikurangi 2. Terus kita kali silang ya, atau kali silang. Berarti yang bawah itu pindah ke samping, yang bawah pindah ke samping. Berarti ini jadinya bersatu. Yang 4X kurangi 2 pindah ke samping. Terus yang 2 pindah juga ke samping. Karena awalnya pembagian pindah ke samping jadi perkalian, ini juga awalnya pembagian pindah ke samping jadi perkalian. Jadinya 3 dikali 4X kurangi 2 sama dengan 2 dikali 5X ditambah 1. Jadinya seperti ini. Jadi 3 dikali 4X kurangi 2 sama dengan 2 dikali 5X ditambah 1. Seperti itu. Nah, ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Bingung? Nah, kalau bingung nanti kita bahas di Google gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti yang seperti tadi ya. Ini kalinya ke dalam 3 kali 4X. Nah, ini 3 dikali 2. Berarti 3 kali 4X jadinya 12X. 3 dikali 2 jadinya 6. 2 kali 5X jadinya 10. 2 kali 1 jadinya 2. Jadi jadinya 12X dikurangi 6 sama dengan 10X ditambah 2. Baru kita kumpulkan yang sama. Berarti yang X sama yang X, yang nggak punya X sama yang nggak punya X. Berarti yang jadinya seperti ini ya. 12X dikurangi 6 sama dengan 10X ditambah 2 itu berubah jadi
12x dikurangi 10x. Karena di sini positif ya, pindah ke samping jadi kurang. Nah, di sini kurang 6 ya kan, kurang 6 pindah samping jadi tambah 6. Jadinya 12x dikurangi 10 itu sama dengan 2 ditambah 6. Nah, hasilnya jadi 2x sama dengan 8. Berarti x-nya 8 dibagi 2. Berarti x-nya sama dengan 4. Itu ya, berarti x-nya nilainya adalah 4. Nah, kalau sudah tahu x-nya sama dengan 4, baru kita masukkan ke yang tadi. Panjangnya tadi 5x ditambah 1, x-nya 4, berarti 5 kali 4 tambah 1, ya jadinya 20 tambah 1, berarti 21. Jadi panjangnya 21. Lebarnya juga seperti itu, karena sudah tahu x-nya sama dengan 4, berarti 4 dikali x, ya berarti 4x dikurangi 2, berarti 16, nanti dikurangi 2, hasilnya adalah 14. Jadi panjangnya 21, lebarnya 14. Yang ditanya adalah apa? Kelilingnya. Berarti kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Jadi 2 dikali 21 ditambah 2 dikali 14. Hasilnya 42 ditambah 28. Nah, hasilnya adalah 70 cm. Jadi kelilingnya ini adalah 70 cm. Nah, ini sudah level SMP. Jadi diperhatikan baik-baik. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat. Nanti kita bahas ketika Google Meet. Oke, lanjut ya. Sebuah persegi memiliki luas 144 cm persegi. Tentukan keliling persegi tersebut. Nah, ini kalau kayak gini gimana? Ini nggak ada sisinya ya. Jadi ada persegi, luasnya 144. Padahal luas kan sama aja apa? Sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat ya. Berarti sisi kuadrat itu sama dengan 144 cm persegi. Berarti kalau sisinya saja ya kan lawannya kuadrat tuh akar ya. Berarti ini diakarkan akar dari 144. Berapa akar dari 144? Nah, 12. Berarti sisinya adalah 12 cm. Ya ingat ya, materi akar-akar itu di kelas 5 atau kelas 6 tuh sudah ada. Nanti dicoba lagi, kalau masih bingung nanti ketika Met tanyakan. Ya kan malu-malu. Oke, berarti kelilingnya adalah 4 dikali sisi, ya berarti 4 dikali 12, ya hasilnya adalah 48 cm. Pertanyaan tulis di kolom chat. Kita lanjut. Nah, ini baru yang HOTS ya. Yang level HOTS. Mungkin kalau yang ini nanti Pak Luki harus ganti ini. Ganti mode. Oke, untuk yang ini coba ya. Titik A merupakan pusat dari persegi PQRS. Jadi A ini titik pusatnya ya, tengah-tengahnya. Terus diketahui perbandingan sisi persegi BCD dan PQRS adalah 5:2 gitu ya. Jika luas ABCD ya, luas yang gede ini 625 cm, tentukan luas daerah yang diarsir yang gini ya. Wah, ini gimana ya? Oke, jawab. Kita perhatikan dulu nih. Perhatikan jika garis nih ya, kira garis AB sama AD diperpanjang, itu akan membagi PQRS menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalau bingung ya, coba ya kita pindahkan ke sini dulu. Nah, ini ya. Kita kasih bantuan nih. Bantuannya nih. Kalau misalkan garis AB-nya diperpanjang gitu ya, diperpanjang. Nah, perhatikan area yang di sini itu sama dengan area yang di sini, sama dengan area di sini, sama dengan area di sini. Ya kan? Nah, berarti oke, kita next lagi ya. Perhatikan ya yang di area yang di situ ya. Nah,
kan areanya sama tuh. Area yang di sini sama dengan yang di sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini. Berarti yang diarsir itu ya, luas yang diarsir itu sama aja dengan 1/4 dari luas PQRS gitu ya. Jadi dia 1/4-nya dari luas yang persegi kecil ini. Jadi kita harus cari dulu luas persegi kecil ini berapa gitu ya. Nah, untuk tahu luas persegi yang kecil ini, kita harus cari tahu dulu apa panjang sisinya ya, panjang sisinya berapa tuh. Nah, kita yang bisa tahu adalah nih, perbandingan sisi ABCD sama PQRS itu 5/2. Berarti kita harus cari dulu panjang sisi ABCD. Jadi langkah pertama kita cari dulu panjang sisi ABCD. ABCD tadi yang ditahu adalah luasnya. Nah, luasnya kan sama dengan sisi pangkat 2 ya, sama dengan 625. Berarti sisinya itu adalah akar dari 625. Berarti sisinya itu 25 cm. Jadi sisi ABCD ini adalah 25 cm. Nah, kita pakai perbandingan yang tadi. Nih, sisi ABCD dibanding sisi PQRS itu adalah 5/2 gitu ya. Jadi tadi 5/2. Berarti 5/2 itu setara dengan 25 banding sisi PQRS-nya. Nah, jadi berapa ini? Berarti sisi PQRS-nya yaitu tinggal 25 kali 2 dibagi 5, jadinya 10 gitu ya. Kan 5/2 sama dengan 25/10 gitu ya. Nah, berarti di sini 10. Jadi kan ini 5 jadi 25 itu dikali 5 gitu ya. Kan 5 kali 5 25 ya. Berarti 2-nya juga dikali 5, 2 kali 5 jadinya 10. Berarti ini dapatnya 10 cm. Jadi sisi PQRS-nya ini adalah 10 cm. Nah, berarti luas yang diarsir tadi ya, 1/4 luasnya PQRS. Berarti 1/4 kali sisi kuadratnya PQRS, berarti 1/4 dikali 10 kuadrat. Jadi 1/4 dari 100 yaitu 25 cm. Nah, berarti sisinya itu adalah ini ya, tadi 10. Nah, berarti yang luas yang diarsir tadi, berarti ini adalah 25 cm persegi. Luas yang diarsir ini. Oke, ini pasti ada pertanyaan. Kalau pertanyaan tulis di kolom chat. Kalau belum ngerti tulis di kolom chat. Nanti kita bahas ketika Google Meet, gitu ya. Jadi gunanya kita live seperti ini, kalau biar kalian paling nggak tahu dulu lah ya apa yang akan kita lakukan ketika Google Meet. Oke, nah ini untuk soal terakhir. Soal terakhir ini kita akan bahas di Google Meet, atau kalau kalian mau mencoba silahkan, boleh di screenshot dulu ya. Nih. Di sini diketahui ada ini ya, ada persegi panjang gitu. Terus luas yang A ini, luas A-nya ini 21, luas B-nya ini 28, luas D-nya ini 8 cm persegi. Yang ditanya adalah luas C-nya berapa? C-nya ini berapa cm persegi? Oke, ini tantangan untuk kalian. Silahkan dicoba di rumah, boleh di screenshot dulu. Nanti kita bahas ketika Meet. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Mungkin kita sudahi dulu ya live ya. Ini sudah lebih dari 30 menit nih. Sampai berjumpa di minggu depan di hari yang sama ya, Kamis jam 8 malam untuk materi yang kedua. Di minggu depan kita meet langsung bahas soal, persiapkan baik-baik, ditonton lagi, diulang lagi kalau masih ada pertanyaan. Nanti linknya akan Pak Luki share di Classroom juga ya, bersama dengan materi yang tadi. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah banyak tanya tadi di bawah ya. Kalian juga bisa bercengkrama dengan kelas-kelas lain. Ingat tetap komen yang sopan. Tunjukkan kalau kalian siswa-siswa SMP YP PSB yang sopan-sopan dan baik-baik. Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Pak Luki akhiri sampai di sini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan.